Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita memasuki masa Advent yang keempat, dan penyalaan lilin pada hari ini melambangkan kasih dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah akan kita mulai dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah memasuki minggu Advent yang terakhir. Kiranya hati kita semakin bersukacita karena Natal sudah dekat. Kita bersyukur kiranya hari-hari ini kita semakin banyak berpikir tentang Yesus Kristus dan kita semakin mengasihi Dia. Mari kita menyanyikan Yesuslah hidupku. Lihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku.
pujian ini. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya gurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Engkau begitu memikirkan kami ya Tuhan. Terima kasih kami sudah menjadi milik-milik-Mu ya Tuhan. Tuhan Engkau tolong biarlah semakin hari kami mengikut Engkau lebih setia lagi. Sampai kami benar-benar menyerahkan semua milik kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau menjadi pusat atas hidup kami. Tuhan tolong dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, dengan kami semua boleh mendapat berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kabar baik tentang kedatangan Yesus Kristus adalah bahwa Tuhan mencari orang-orang yang berdosa dan menyelamatkannya. Ya, saudara dan saya adalah orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Baiklah saat ini kita juga datang untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara sebelah kanan duduk. Ku dengar suara
seruan permohonan ampunan kepada Tuhan yang terdapat pada Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung oleh Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri secara pribadi, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang Maha Tahu, tidak ada satupun yang tidak Engkau ketahui, dan tidak ada dosa satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami menjalani hidup ini. Terkadang bahkan seringkali Tuhan, kami masih menikmati dosa. Kami masih tidak rela meninggalkan dosa yang telah kami lakukan. Dengan hati, pikiran, perkataan dan tindakan kami telah mendukakan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami tidak hanya datang secara fisik kepadamu, tidak hanya dengan bibir yang memuji nama-Mu, namun sesungguhnya hati kami jauh dari Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Hanya di dalam nama Imam Besar Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya menjadi perdamaian bagi kami. Kami mohonkan doa ini kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah jaminan pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengan segenap hati kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan pujian berikut ini, persembahan dari adik Rachel dan saudari Dorothy akan mengiringi kita dalam mempersiapkan hati kita.
Setelah kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ada banyak hal yang Tuhan terus siapkan hati kami. Agar Natal tidak sekedar menjadi sebuah celebration. Tapi Natal menjadi satu realitas di mana kami sendiri yang menyambut Tuhan. Hati kami yang terbuka, hati kami yang membiarkan Tuhan sungguh tinggal, hidup dan menguasai diri kami. Tuhan hamba sungguh berdoa biarlah hari-hari menjelang Christmas yang sebentar lagi akan kami rayakan bersama. Hari-hari yang masih ada ini Tuhan tolong arahkan hati kami. Tuhan tolong tarik hati kami, tarik diri kami agar di tengah-tengah seluruh hal yang entah menjadi kesibukan kami atau mungkin menjadi kekhawatiran kami, kecemasan kami, kami boleh tenang di hadapan Engkau. Dan kami boleh menyiapkan hati kami untuk berjumpa dengan Engkau. Dan bahkan menyiapkan hati kami untuk sungguh menerima Tuhan Yesus itu untuk memimpin hidup kami. Hamba sungguh berdoa masa Advent yang terakhir ini Tuhan siapkan hati kami kembali. Dan hari-hari esok Tuhan tolong siapkan kami. Berkati Tuhan, berkati saat pemberitaan firman, berkati seluruh kami yang mendengarkan, khususnya jemaat-jemaat yang di rumah. Oh Tuhan, tolong siapkan hati kami, siapkan hati kami. Hamba sungguh berdoa memohon pada Engkau, berbelas kasihlah dan campur tanganlah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tanpa terasa kalau saudara perhatikan dalam setiap ibadah, maka lilin Advent kerap kali dinyalakan dari satu lilin. Saudara, dan tujuan lilin Advent dinyalakan setiap minggunya untuk sebagai sebuah reminder, sebuah ingatan bahwa saudara dan saya itu harus sungguh menyiapkan hati untuk menyambut Christmas. Saudara, dan saya tidak tahu apa yang saudara alami akhir-akhir ini, apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi saudara, ketika tadi saya duduk dan lilin yang keempat, Advent yang keempat, artinya Advent yang terakhir. Hari ini adalah minggu yang terakhir di mana kita mempersiapkan hati tersebut. Saudara, ketika tadi memulai ibadah saya realize satu hal, saya menyadari satu hal. Tuhan, ini udah Advent yang terakhir. Berarti hari-hari minggu ini adalah hari di mana kita betul akan secara intens menyiapkan Natal. Saudara, dan saya cukup surprise. Ada begitu banyak hal yang terjadi, kadang-kala menjadi distract ya, menjadi hal yang menarik kita untuk banyak hal dan realitas Kristus menjadi realitas yang dinomor duakan. Saudara, saya sangat berharap saudara Senin, Selasa, Rabu dan saudara hari Jumat nanti, setahu saya Jumat benar ya, kita tanggal 25 Desember ya. Jumat nanti sudah 25 Desember, berarti itu Kamis malamnya 24 Desember kita akan memasuki Christmas Eve. Saudara, saya sangat berharap hari-hari mulai hari ini, besok, lusa, saudara tolong di tengah-tengah kesibukan saudara. Saya tahu ada beberapa jemaat yang ini udah kejar akhir tahun, ada yang sangat sibuk dengan beragam pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada juga beberapa jemaat yang sudah pikirin untuk liburan. Ya, ada juga jemaat yang dengan beragam activity yang lain. Saudara, saya sangat berharap, please, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tolong di tengah-tengah semua kesibukan, semua hal yang saudara lakukan, bahkan segala hal yang mengkhawatirkan hidupmu, ambil waktu tenang untuk menyiapkan hati kita. Ambil tenang untuk menyiapkan hati kita dan bertanya, Tuhan, apakah benar saya ready? Apakah benar saya siap menyambut Tuhan di dalam Christmas kali ini? Dan berharap benar hidup kita tidak menjadi hidup yang seperti tidak ada ruang bagi Yesus, tidak ada kamar kosong bagi Yesus, tidak ada tempat bagi Yesus. Kalau
catatan Alkitab mencatat mengenai tidak ada kamar yang kosong, penginapan yang penuh. Jangan-jangan hidup kita juga penuh dengan kegiatan kita, penuh dengan rencana kita, atau penuh dengan beragam hal dan kita tidak punya tempat bagi Yesus. Jangan sampai seperti itu. Ambil waktu hari-hari ke depan ini hingga Kamis malam, Christmas Eve yang akan kita nikmati bersama, dan kebaktian Natal 25 Desember nanti Jumat. Saudara dan saya boleh betul-betul menyambut Kristus. Tema Advent yang keempat kali ini adalah berkaitan dengan Christ brings joy, ya, Christ brings joy. Dan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan pada hari ini dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, saya akan bacakan 2 ayat, yaitu ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Hari ini berbicara mengenai joy, bicara mengenai sukacita. Beberapa waktu lalu kita sudah bicara mengenai hope, Christ brings hope, Christ brings peace, Christ brings love, dan Advent yang keempat ini kita bicara mengenai Christ brings joy, sukacita. Saudara, dan Lukas pasal 2 mencatat salah satu peristiwa Natal yang awal, Natal yang pertama, dan kisah Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20 berbicara malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala, dan bagian daripada penampakan tersebut ayat 10 dan ayat 11 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara boleh membuka Alkitab Saudara. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya akan ulangi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, di dalam masa daripada Great Depression, saudara, ini adalah sebuah krisis ekonomi yang sangat besar di Amerika dan juga berdampak kepada dunia. Saudara, itu kurang lebih tahun 1929 sampai 1939. Saudara, ini kondisi Amerika paling parahnya, salah satu titik paling parahnya dalam perekonomian mereka dalam masa Great Depression tersebut. Kurang lebih tahun 1933, di dalam masa-masa tersebut tercatat, sejarah mencatat ada sekitar 15 juta orang yang harus kehilangan pekerjaan. 15 juta orang. Nah saudara, di dalam sejarah Amerika, Great Depression adalah satu sejarah yang kelam, satu sejarah yang berat bagi begitu banyak keluarga Amerika. Karena mereka harus kehilangan pekerjaan, karena mereka harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit. Nah saudara, di dalam kisah-kisah Great Depression ada begitu banyak kisah. Saudara, ada salah satu catatan kisah, yaitu satu kisah berkaitan dengan satu keluarga. Memang tidak jelas keluarga itu akhirnya keluarga siapa namanya. Tapi ada dicatat ada satu kisah yang menarik. Satu kisah yang menarik berkaitan dengan kondisi ekonomi tersebut. Yaitu ada seorang anak di dalam satu family yang, saudara, di kota tersebut, saudara, yang namanya anak-anak sangat menginginkan sebuah sukacita, yang sangat menginginkan beragam hal yang membahagiakan. Dan saudara, dalam masa-masa sulit tersebut di kota dia tersebut, kemudian ada poster-poster berkaitan dengan ada satu kelompok sirkus yang akan datang ke kota tersebut. Saudara, namanya anak-anak, mau depresi apapun, pokoknya dia maunya happy. Ya, kalau orang tua boleh pikir mau makan apa, mau nonton sirkus atau enggak. Kalau yang namanya anak-anak, maka pokoknya kalau ada kesempatan sirkus datang, ada hal yang happy, ya dia menikmati. Ya, itulah masa yang bukan masa anak-anak. Nah saudara, dikisahkan ada seorang anak dalam satu keluarga yang ketika sirkus itu akan datang di kotanya, dia begitu exciting sekali, begitu berharap sekali untuk bisa menonton sirkus tersebut. Dia datang ke rumah berbicara kepada sang ayah, tetapi keluarga itu menjadi keluarga yang sulit, dan sang ayah berkata, ini kita pada masa sulit, ya. Kita berada pada masa sulit, nggak mungkin gitu loh. Oh, kita bisa mengambil amount duit untuk kemudian membeli tiket untuk kamu.
Saudara, tetapi anak itu punya keinginan yang begitu kuat. Akhirnya anak itu berkata, oke, saya akan bekerja sebisa saya. Dan ketika papanya melihat seperti itu, akhirnya papanya itu berkata, oke dah, kamu cobalah belajar bekerja dan papa akan menambahkan untuk kemudian kamu bisa membeli tiket tersebut. Saudara, dikisahkan akhirnya anak itu kemudian bekerja seadanya lah begitu, membantu sana sini, dan benar dia bisa kumpulkan beberapa sen dan bapaknya menambahkan beberapa sen untuk kemudian dia bisa membeli tiket tersebut. Saudara, dikisahkan kemudian adalah ketika hari menjelang sirkus itu pentas di kota tersebut, maka biasanya kemudian sirkus itu datang dan kemudian ada seperti sebuah parade, ya. Ada parade di mana sirkus itu berjalan di jalan raya utama di kota tersebut, dan orang-orang menontonnya parade mereka untuk mereka ke tempat di mana nanti mereka akan persiapkan sirkus itu dilakukan. Nah, saudara, anak itu begitu antusias sekali, dia ke jalan raya menonton parade tersebut dan dia sudah memiliki tiket. Dia sudah ada tiket tersebut, tiket untuk menonton sirkus tersebut. Nah, ketika parade itu lewat, ada badut. Wah, dia begitu senang sekali melihat parade tersebut. Nah, saudara, ada badut yang kemudian berjalan dekat kepada dia sambil membuka tangan seperti ini. Anak itu kemudian mengambil tiketnya, dia taruh ke tangan badut tersebut. Badut itu kemudian pegang dan kemudian dia jalan. Parade itu lewat, selesai. Saudara, ketika parade itu lewat selesai, anak itu kemudian pulang dan dia berlari dengan begitu semangatnya berkata kepada papa, waduh, luar biasa sirkus ini, saya sudah nonton, ya, dan kemudian dia bersuka cita sekali karena sirkus itu menjadi sirkus yang luar biasa. Dia berjumpa dengan badut, berjumpa dengan beragam hal. Tapi sang ayah mulai realize satu hal. Kamu katakan kamu sudah nonton? Iya. Papanya sadar bahwa sirkus itu akan dipentaskan malam dan bukan pagi ketika parade itu kemudian terjadi. Lalu papanya kemudian bertanya, apa yang terjadi? Dia mulai bercerita dengan begitu antusias bagaimana kelompok-kelompok sirkus itu di jalan raya dan parade itu yang terjadi, dan kemudian ada seorang badut yang kemudian dia berikan tiket tersebut, lalu dia begitu sukacita sekali karena dia bisa menonton sirkus. Saudara, sang ayah kemudian berkata kepada sang anak tersebut, anakku, kamu sebenarnya belum menonton sirkus. Kamu cuman melihat sebuah parade. Sebuah parade jalan raya di mana itu bukan pentas daripada sirkus. Saudara, kisah ini sebenarnya menjadi sebuah kisah yang ironis sebenarnya. Anak itu punya tiket untuk nonton sirkus, tapi karena anak ini tidak mengerti apa-apa ketika melihat parade daripada sirkus tersebut, bagi dia itulah pentas daripada sirkus. Dan bahkan ironisnya, dia memberikan tiket yang dia bekerja dengan keras, yang dia dapat uang dari papanya, yang mereka beli dan kemudian dia berikan kepada badut tersebut. Saudara, kisah ini menjadi sebuah kisah yang ironis. Sepertinya nonton sirkus, tetapi anak ini sebenarnya tidak melihat atau tidak menonton sirkus tersebut. Hanya sebuah parade. Nah, saudara, ketika berbicara mengenai realitas Natal, saudara, jangan sampai kita Natal itu hanya seperti sebuah celebration parade dan kita sudah begitu puas di dalamnya. Dan kemudian kita tidak mengalami realitas sukacita Natal yang sesungguhnya. Saudara, dan kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ketika malaikat Tuhan itu datang, maka malaikat Tuhan itu memberikan sebuah penegasan bahwa berita Natal adalah sebuah berita sukacita. Ada kata yang dipakai di situ adalah kata mega, satu kata besar, satu kata yang memiliki pengertian ini sesuatu yang begitu besar sekali. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaannya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita kembali tahun ini merayakan Christmas, seberapa the great joy, bukan hanya joy. Christ not only brings joy, tetapi lebih daripada itu, He brings great joy. Satu sukacita yang sangat besar. Satu sukacita yang sangat besar. Nah, saudara, menjadi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen mengalami sukacita besar itu? Atau jangan-jangan sekian puluh tahun kita menjadi orang Kristen, kita hanya mengalami sukacita kecil seperti anak itu mengalami parade, menonton parade sirkus dan
pikir dia sudah menonton sirkus yang sesungguhnya. Saudara, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan great joy tersebut? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 2 tadi, saudara, maka malaikat tersebut berkata, jangan takut, aku memberitakan sukacita yang besar bagi seluruh dunia. Dan kalau kita perhatikan di dalam dua ayat tadi, ayat 10 dan kemudian diikuti dengan ayat 11, maka ayat 11 itu memberikan penegasan sukacita itu berkaitan, ada 3 kata di situ, yaitu Savior, ada Messiah, ada Lord, ada Juru Selamat, ada Mesias atau Kristus, dan ada Tuhan. Saudara, di dalam 2 ayat ini, dalam ayat yang ke-11 khususnya, 3 istilah ini muncul. Kata Savior, kata Messiah, kata Lord. 3 kata ini kemudian muncul. Dan saya hendak mengkaitkan great joy ini dengan 3 istilah ini. Istilah yang pertama adalah Savior. Ketika berbicara mengenai the great joy, maka Lukas atau malaikat memberikan penegasan bahwa sukacita itu adalah sukacita yang berkaitan dengan realitas juru selamat. Saya tekankan di dalam kata daripada Lukas 2, 10, 11 itu. Jadi malaikat berkata, saya bold di situ kata, jangan takut. Jangan takut. Dan kata jangan takut itu saya kaitkan dengan bold, dengan kata yang pertama, yaitu kata Savior. Kata juru selamat. Nah saudara, kata Savior, kata juru selamat dikaitkan dengan kata takut. Ini adalah sebuah great joy yang pertama yang penting. Yaitu sebuah great joy yang berkaitan dengan realitas. Kalau kita perhatikan hidup manusia adalah hidup yang penuh dengan beragam ketakutan. Saudara, bukankah terlebih tahun ini kita berada dalam dunia yang penuh dengan kecemasan. Dunia dengan penuh dengan ketakutan. Saudara, dan ketakutan ini menjadi ketakutan yang menghimpit sukacita kita, dan kita lebih hidup dengan beragam kecemasan tersebut. Dan ketika bicara mengenai ketakutan, salah satu ketakutan yang paling prinsipil adalah sebuah ketakutan ketika manusia berjumpa dengan yang ilahi. Perjumpaan dengan yang ilahi itu menjadi sebuah perjumpaan yang menakutkan. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku berbicara mengenai orang-orang hebat, orang-orang terkenal dunia ini yang berhadapan dengan realitas kematian. Saudara, dan menarik sekali dalam catatan buku itu ada mencatat orang-orang yang berhadapan dengan realitas kematian, dan ada kelompok orang yang sebenarnya berhadapan dengan kematian menjadi menakutkan sekali. Kenapa takut? Saudara, ketakutan ini bukan sekedar ketakutan karena akan mati, tapi di balik ketakutan itu ada sebuah kesadaran bahwa ketika saya akan mati, saya akan berjumpa dan harus mempertanggungjawabkan hidup itu di hadapan Allah. Saudara, dan ini tidak hanya bicara mengenai kematian. Kalau misalnya kita berhadapan dengan sebuah cahaya kemuliaan yang sangat seperti para gembala berhadapan dengan malaikat, maka sebuah realitas ketakutan menjadi ketakutan yang mengungkung hidup mereka. Sebuah ketakutan karena, wah, ini saya nggak bisa bermain-main. Hidup saya tidak bisa seenak saya lagi. Dan ini saya bagaimana mempertanggungjawabkan. Saudara, di dalam semua hidup kita harus sadar satu hal. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup. Dan ketika mempertanggungjawabkan hidup berhadapan dengan Allah, kita sangat takut. Saudara, kenapa dunia ini kita tuh kerap kali memakai topeng. Hidup kita banyak memakai topeng. Apalagi entah kita di gereja, kita di publik, berhadapan dengan orang-orang, kita berusaha menampilkan yang baik. Tapi kita realize, kita sadar bahwa dalam diri kita ada dosa-dosa yang tidak bisa kita sembunyikan. Dan itulah sebabnya manusia ketika berhadapan dengan kematian, dia mengalami sebuah ketakutan. Saudara, saya pernah berimajinasi, kalau saya mati, saya sampai di hadapan Tuhan. Lalu kalau Tuhan itu seperti putar video ya. Jadi video masa lalu saya ya. Kira-kira ditampilinnya tuh apa aja. Saudara, jujur meskipun saya adalah pendeta hamba Tuhan, ada bagian-bagian yang saya tahu, aduh Tuhan, tolong yang bagian itu di-cut aja deh ya. Disensor aja deh. Jangan Tuhan, lewat aja lah Tuhan. Janganlah begitu.
Saudara, dan saya merasa ada bagian-bagian hidup yang saya gagal di situ dan aduh Tuhan, kenapa sih bagian itu yang di fokus ya? Bagian itu kenapa yang di shoot begitu rupa? Skip aja begitu, bagian yang keren-keren aja. Saudara perhatikan di sini. Meskipun saya pendeta, tetap saya realize, saya sadar ada bagian-bagian hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan saya berharap bagian itu bukan bagian yang Tuhan tonton. Artinya ada bagian yang sebagai hamba Tuhan pun sebenarnya saya tahu itu bagian tidak benar di hadapan Allah dan saya tidak mau dipertontonkan. Ada bagian yang saya takut disingkapkan. Ada bagian yang saya takut dibukakan. Saudara, ini yang terjadi dengan semua orang. Ini yang terjadi dengan semua orang. Kita takut ketahuan. Kita takut ketahuan. Dan ketika berhadapan dengan Allah, maka Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Ketika berhadapan dengan Allah, Allah yang maha tahu dan bukan hanya maha tahu membuat kita tidak bisa bersembunyi dari dosa kita. Tapi lebih daripada itu, Allah juga maha kudus, maha benar, yang tidak bisa bermain-main dengan dosa. Dan karena itulah kita sadar hanya penghukuman Allah yang akan menjadi bagian hidup kita. Saudara, ketika malaikat berkata jangan takut. Kenapa malaikat berkata jangan takut? Karena ada juru selamat. Dan kenapa ketika malaikat menegaskan awal jangan takut? Karena ketakutan berjumpa dengan Allah, ketakutan berjumpa dengan ilahi adalah sebuah ketakutan yang ada dalam diri semua manusia. Saya ulangin kalimat ini. Ketakutan berjumpa dengan yang ilahi adalah ketakutan yang ada dalam diri manusia. Kalau saudara dan saya ada dalam sebuah pengadilan. Kalau saudara dan saya ada dalam sebuah pengadilan. Dan ke pengadilan itu kemudian bisa membukakan semua hidup kita dengan clear. Dan kita tidak bisa bersembunyi. Apa yang akan terjadi dalam diri kita? Bukankah ketakutan? Saudara, seorang teolog Jerman, Rudolf Otto, dia menjelaskan ini dengan sebuah istilah Jerman yaitu mysterium tremendum. Mysterium tremendum. Jadi sebuah kegentaran, sebuah kecemasan yang amat sangat, sebuah ketakutan yang sangat besar ketika berjumpa dengan yang ilahi. Saya mengutip di situ Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Yesaya pasal 6 berbicara mengenai Allah menampakkan diri kepada Yesaya. Dan Yesaya mengalami penglihatan, dia melihat hadirat Allah. Yesaya 6 ayat yang kelima ketika Allah menyatakan diri. Dan ketika Yesaya melihat Allah, Yesaya 65 dikatakan demikian. Yesaya berkata, cilakalah aku, cilakalah aku binasa. Itu kalimat pertama daripada Yesaya. Cilakalah aku binasa. Karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya penuh dengan dosa dan mataku melihat Allah. Cilakalah aku binasa. Saudara, kalimat Yesaya ini adalah kalimat yang berkaitan dengan mysterium tremendum. Ketika manusia berjumpa dengan Allah yang kudus. Allah yang tidak bisa bermain-main dengan dosa. Dan itulah ketakutan yang tidak bisa manusia lepaskan. Yesaya berkata, cilakalah aku. Celakalah aku binasa. Saudara, dan saya kadang-kala berjumpa dengan ada orang-orang yang bermain dengan dosa meskipun itu clear dosanya. Saya tuh kadang-kala berkata, aduh tolong dah, kalau dosa mendingan ngaku. Jangan main-main dengan dosa. Jangan sampai murka Tuhan tiba. Jangan seperti Yesaya yang kemudian berkata, celakalah aku binasa. Tidak ada lagi kesempatan seperti itu. Saudara, berita Natal adalah berita yang berbicara mengenai ketakutan atas hidupmu yang penuh dengan dosa. Kristus datang sebagai juru selamat untuk menyelesaikan dosa-dosa tersebut. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kehidupan Yesus, ketika Yesus hidup, maka saudara, berita utama kehidupan Yesus, boleh saya katakan ada dua. Berita yang pertama, Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Itulah good news, itulah kabar baik.
Dosamu sudah diampuni. Yesus mati bagi engkau dan saya. Dan itulah sukacita Natal. Dosamu sudah diampuni. Sehingga kematian, ketakutan akan penghukuman Allah tidak lagi menjadi satu isu bagi kita. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau waktunya tiba kita harus berhadapan dengan kematian. Jangan pernah takut. Jangan takut. Karena engkau dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Dan penghukuman kekal tidak lagi menjadi bagian hidup kita. Karena itu jangan pernah takut. Ketika waktu itu tiba berhadapan dengan kematian, engkau dan saya boleh pergi dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Inilah the great joy tersebut. Sukacita yang besar tersebut. Saudara, tetapi ketika bicara mengenai the Savior ini, Yesus sebagai juru selamat, maka ternyata berita Yesus itu bukan sekedar dosamu sudah diampuni. Kalau kita melihat dalam pelayanan Yesus, kehidupan Yesus, Yesus kerap kali melanjutkan kalimat dosamu sudah diampuni dengan statement selanjutnya, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi, maka di sini mengindikasikan ada sebuah pengharapan. Sebuah harapan kita bisa melawan, bahkan kita bisa menang atas perjuangan melawan dosa yang masih tetap bagian-bagiannya, bekas-bekasnya, pengaruhnya masih bercokol dalam diri kita. Saudara, berita Natal adalah sebuah berita pengharapan. Adalah sebuah berita sukacita. Sukacita karena apa? Kita bisa mengalahkan dosa itu. Kita bisa melawan dosa itu. Karena Yesus sudah mengalahkan dosa itu. Dan dengan kekuatan Kristus, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini. Dan saya sangat berharap, mari engkau mereview kembali hidupmu. Mari engkau kembali melihat hidupmu, melihat hidup kita masing-masing. Seberapa banyak tahun ini masih menjadi tahun yang penuh dengan dosa. Dan dengarlah seruan Tuhan, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Sukacita Natal adalah sebuah sukacita karena kita mampu mengalahkan dosa. Sukacita Natal adalah sebuah sukacita karena kuasa Kristus membuat kita menang atas dosa. Dan menang atas dosa menjadi sebuah sukacita. Menang atas dosa menjadi sebuah hal yang kita melihat bahwa kuasa iblis bisa dikalahkan di dalam Kristus. Saudara, dan inilah yang saya harapkan sebagai anak-anak Tuhan. Apa artinya menyambut Tuhan? Jangan menyambut Tuhan dengan engkau bermain-main dengan dosa. Jangan menyambut Tuhan dengan engkau bermain-main dengan dosa. Kalau engkau tahu ada ketidakbenaran dalam hidupmu, kalau engkau tahu ada dosa dalam hidupmu, bereskan itu. Bereskan itu. Jangan bermain-main dengan dosa. Saudara, saya berharap hari-hari ke depan hingga hari Kamis dan Jumat nanti ketika kita akan merayakan Natal, tolong hari-hari ini periksa dirimu. Periksa dirimu. Kalau masih ada begitu banyak dosa yang bercokol dalam dirimu, datang kembali kepada Tuhan dan minta Tuhan menyatakan anugerah, menyatakan belas kasihan dan kekuatan baru untuk mengalahkan dosa-dosa itu. Saudara, inilah berita pertama. Kenapa Natal adalah sebuah great joy? Karena great joy itu berkaitan dengan the Savior. Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Yesus menyelamatkan kita bukan saja menyelamatkan berkaitan dengan penghukuman Allah nanti. Kita tidak lagi mengalami penghukuman kekal. Kita tidak lagi mengalami ketakutan akan kematian. Tapi great joy itu juga berkaitan dengan sukacita karena kita mampu mengalahkan dosa itu. Saudara, saya berharap kita tidak hanya hidup menjadi hidup yang hanya aduh Tuhan kenapa dosa lagi, kenapa dosa lagi, kenapa dosa lagi. Saatnya engkau dan saya mengalami kemenangan di dalam Kristus itu. Itulah sukacita, sukacita Natal yang harus kita alami. Saudara, kemudian kalau tadi saya katakan bahwa ada 3 kata, Savior, Messiah, dan Lord. Saudara, saya akan beralih kepada
Kata kedua dan kata ketiga ini kata yang berhubungan satu sama lain, yaitu kata Mesias. Dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan langsung dan kata Kristus. Itu kata yang identik, ya, kata yang identik. Messiah dan Lord. Nah, saudara, ketika bicara mengenai sukacita, maka sukacita itu dikaitkan dengan realitas yang datang itu bukan hanya juru selamat, tapi yang datang itu adalah Kristus dan Tuhan. Nah, saudara, konsep Kristus atau Mesias adalah konsep yang ada dalam konsep perjanjian lama. Mesias itu arti harafiahnya adalah dia yang diurapi. Dan konsep perjanjian lama adalah begini. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengalami kejayaan kemuliaan itu dalam pemerintahan Daud. Dan keturunan Daud adalah keturunan yang dinanti-nantikan. Jadi keturunan Daud adalah keturunan yang dinanti-nantikan. Nah, ketika masa Daud, masa Salomo yang juga begitu agung lewat dan kerajaan mulai pecah jadi dua dan bangsa Israel mulai masuk dalam masa pembuangan di Babel, di dalam masa-masa itu Mesias, berita mengenai Mesias itu muncul. Di dalam masa-masa pembuangan, berita Mesias itu mulai kental. Mulai kerap kali kemudian diberitakan oleh para nabi-nabi. Baik Yesaya, baik Yeremia, nabi-nabi besar dan juga bahkan sampai ketika nabi-nabi kecil seperti Maleakhi dan sebagainya. Berita mengenai Mesias, berita mengenai Kristus itu terus menerus diberitakan. Jadi saudara perhatikan. Konteks daripada kata Mesias adalah bangsa Israel itu mengharapkan kejayaan di zaman Daud. Jadi zaman Daud, zaman Salomo yang begitu luar biasa dan saat ini mereka ada dalam pembuangan, saat ini mereka ada dalam masa kesusahan dan mereka menantikan keturunan Daud itu kembali memulihkan hidup kita. Sehingga konsep Mesias dilatar belakangi konteks ini. Jadi konsep Mesias itu dikaitkan dengan sebuah pemulihan. Mesias dikaitkan dengan sebuah kemuliaan kembali. Dikaitkan dengan sebuah kejayaan kembali. Dikaitkan dengan sebuah kebesaran kembali. Jadi ini sebuah mimpi yang optimis. Sebuah harapan yang optimis. Kata Mesias berkaitan dengan harapan tersebut. Saudara, dan memang kalau kita melihat bangsa Israel. Bangsa Israel ketika zaman Daud dan sampai kepada zaman daripada Salomo khususnya. Maka kemegahan yang ada dalam diri Salomo sebagai keturunan Daud. Itu satu kemegahan yang besar. Sejarah mencatat sampai Ratu Sheba dari Ethiopia. Dia kemudian datang mengunjungi Salomo untuk melihat kebesaran Salomo, melihat kemuliaan Salomo. Dan dalam 2 Tawarik 9 dan 1 Raja-Raja 10 kalimat yang sama itu dicatat di situ. Ratu Sheba itu kemudian berkata, sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi saudara perhatikan di sini. Kemuliaan itu bukan hanya bagi kemuliaan kerajaan Israel. Tapi kemuliaan itu menjadi kemuliaan yang seluruh dunia. Dan diwakili oleh Ratu Sheba dari Ethiopia. Dia datang jauh-jauh untuk melihat kemuliaan itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Salomo, dia berkata, ternyata yang aku dengar setengah pun belum. Yang aku dengar setengah pun belum. Aku saat ini melihat dan engkau melebihi, lebih besar dari kabar yang kudengar itu. Saudara perhatikan di sini, ini sebuah kemuliaan yang sangat mulia. Bukan hanya kemuliaan bagi Israel, tapi kemuliaan bagi dunia. Nah saudara, ini yang diharapkan dengan Mesias itu. Ini yang diharapkan dengan kedatangan Mesias. Dan dalam Injil Matius, saudara, kisah ini, kisah Ratu Betsheba ini, kemudian kisah ini ada dikaitkan dengan diri Yesus. Jadi ini bicara pada waktu penghakiman dikatakan Ratu dari Selatan akan bangkit. Yaitu Ratu Sheba itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Kalimat selanjutnya, kalimat yang penting. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi Ratu Sheba berkata yang dia dengar itu gak sampai setengah. Yang dia lihat itu lebih besar lagi ketika dia berjumpa dengan Salomo. Tapi sekarang Matius kemudian berkata, ini catatan kalimat yang kemudian dikatakan bahwa
Salomo belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Kristus. Kemuliaan yang paling besar itu adalah kemuliaan di dalam Kristus. Kemuliaan keturunan Daud itu di dalam Kristus, dan itulah sebabnya Mesias itu dikaitkan dengan diri Kristus. Itu sebabnya Matius 12 mengkomparasi kembali keturunan daripada Daud tersebut. Saudara, dan di dalam Lukas ini kata Mesias itu dikaitkan dengan kata Tuhan. Karena kata Tuhan juga berkaitan dengan realitas kemuliaan pemerintahan Daud. Jadi kata Tuhan adalah kata yang mengandung pengertian adalah pemilik atau penguasa atas hidup. Jadi kalau Mesias itu berkaitan dengan kemuliaan yang besar, maka kata Tuhan berkaitan dengan kepemimpinan daripada Mesias itu. Jadi kemuliaan itu dinyatakan dengan Mesias itu kemudian mengatur, memimpin, melaksanakan segala kehendaknya. Karena dia adalah pemilik dan penguasa hidup. Saudara, di sini kemudian saya mendapati inilah esensi daripada sukacita, daripada the great joy. Great joy pertama adalah berkaitan dengan dosa kita sudah selesai. Kita tidak takut lagi pada kematian dan kita mengalami kemenangan dosa. Tapi great joy yang kedua adalah kita itu mengalami kemuliaan Allah. Kita itu mengalami kemuliaan Allah. Dan kita mengalami kemuliaan Allah ketika realitas Tuhan itu dia menguasai hidup kita. Dia mengontrol hidup kita. Saudara, kalau balik kepada Rudolf Otto yang tadi saya katakan dengan kalimat mysterium tremendum. Saudara, Rudolf Otto selain bicara mengenai kata mysterium tremendum, dia bicara juga mengenai mysterium fascinasum. Jadi ini bicara mengenai sebuah kekaguman, sebuah kebesaran, keagungan, keterpesonaan karena kita ada di bawah Tuhan, di bawah Allah. Saudara, kalau saudara bekerja ya saat ini, saudara di bawah bos gede, ya, atau kalau saudara adalah staf khusus daripada presiden, saudara, maka kartu nama saudara, staf khusus presiden, itu tuh kartu nama yang powerful. Itu powerful begitu loh. Kalau ada seorang begitu besar dan saudara directly langsung di bawah dia, saudara menjadi asistennya, saudara menjadi tangan kanannya, di bawah kontrol dia. Wah, itu satu berita yang sangat besar sekali dan kebanggaan sendiri, kebanggaan bagi kita dan kita bisa tontonkan kepada dunia. Nah, Rudolf Otto berbicara mengenai ketika kita mengalami hadirat Allah, kita bukan hanya takut, tapi kita mengalami kebanggaan. Kita mengalami kebanggaan karena kita ada di bawah Allah. Saudara, dan ini bukan sekedar sebuah kebanggaan. Tapi kalau betul kita menyadari dan semakin masuk ada dalam kontrol Allah, dalam kedaulatan Allah, dalam kepemimpinan Allah, dalam pemeliharaan Allah, di mana realitas Tuhan itu terjadi, maka kemuliaan Allah akan ada dalam diri kita. Dan disitulah sukacita hidup akan benar-benar terjadi. Saudara, Mazmur pasal yang ke-16. Ada satu bagian kalimat yang penting di situ. Kalau saudara melihat Mazmur 16 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, in your presence is fullness of joy. Di dalam hadirat Allah, maka the fullness of joy, the greatness of joy, itu ada. Itu ada. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan pengalaman iman saudara. Tapi semakin hari dalam pengalaman iman saya semakin meyakini realitas ini. Saudara, ketika betul kita ada dalam tangan Allah, kalau betul kita ada dalam the presence of God, dalam hadirat Allah, apalagi yang akan kurang? Apalagi yang akan kurang? Apalagi yang kita butuhkan? Saudara, itulah sebabnya Paulus berkata segala sesuatu sudah kuanggap menjadi sampah karena pengenalan akan Kristus. Itulah sebabnya Paulus bahkan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kenapa mati adalah keuntungan?
Kenapa segala sesuatu ku anggap sebagai sampah? Saudara, karena Paulus berada dalam pengenalan Kristus yang semakin dalam di situ. Paulus berada dalam hadirat Allah yang semakin dalam di situ. Sehingga ada orang yang mungkin melecehkan engkau. Ada orang yang mungkin menampar engkau. Ada orang yang mungkin menyiksa engkau. Engkau tetap akan mengalami sukacita. Karena sukacita itu tidak bergantung kepada orang menilai engkau. Tidak bergantung kepada berapa banyak yang engkau miliki. Tidak bergantung kepada prestasi engkau. Tidak bergantung kepada dunia ini. Saudara, sayangnya kita hidup sebagai orang Kristen. Menurut saya banyak anak-anak Tuhan seperti kisah anak kecil tadi. Kita hanya senang melihat parade yang ada, parade yang ada. Dan sang ayah itu berkata, anakku, engkau belum mengalami nonton sirkus itu, engkau hanya menonton paradenya. Banyak di antara kita menjadi orang Kristen tapi tidak mengalami realitas Mesias Tuhan itu dalam diri kita. Dan sukacita itu tidak menjadi sebuah great joy. Saudara, sukacita kita bukan bergantung terhadap harta materi kita. Sukacita kita bukan bergantung terhadap posisi jabatan kita. Sukacita kita bukan bergantung orang menghargai kita atau orang membenci kita. Sukacita bukan bergantung nama baik kita. Sukacita bukan bergantung sebuah status kita, tidak. Sukacita kita bergantung di dalam hadirat Allah. Hadirat Allah. Saudara, pagi ini ketika mempersiapkan kembali firman Tuhan ini, ada beberapa lagu sekolah minggu yang tiba-tiba muncul dalam diri saya. Saudara, salah satu lagu adalah lagu Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di. Selanjutnya apa? Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kalimat lanjutnya, ada ingat? Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Saudara perhatikan, aku bersyukur, aku bersukacita. Kalimat refrainnya kata ini diulang. Aku bersyukur, aku bersukacita. Karena apa? Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Bukan karena hartaku masih banyak. Bukan karena saya pergi bisa holiday ke luar negeri. Bukan karena saya punya posisi yang tinggi. Bukan karena saya dihormati oleh orang. Bukan karena saya punya banyak teman. Bukan karena saya kemudian dihargai oleh banyak orang. Saudara, ketika engkau dilecehkan, apakah engkau masih bisa bersukacita? Ketika engkau berhadapan dengan krisis, apakah engkau masih bisa bersukacita? Ketika engkau berhadapan dengan COVID positif, apakah engkau masih bisa bersukacita? Bahkan ketika engkau berada dalam ambang kematian, apakah engkau masih bisa bersukacita? Sukacita, the great joy itu adalah the great joy karena di dalam Tuhan. In your presence, oh Lord, in your presence, di dalam hadiratmu ya Tuhan, the fullness of joy, kepenuhan dari sukacita itu ada. Saudara, mari dalam masa-masa Advent ini kita kembali kepada Tuhan dan kita mohon, Tuhan biarlah joy dari Tuhan itu tinggal tetap dalamku. The fullness of joy, the greatness of joy, the great joy itu ada dalam diriku. Karena aku ada di dalam hadirat Allah. Apakah engkau merasa hidup sulit tahun ini? Apakah merasa hidup berat tahun ini? Apakah engkau merasa dihina oleh orang lain, dilecehkan orang lain, tidak dihargai orang lain? Apakah engkau berhadapan dengan sakit penyakit COVID dan mungkin ketakutan terhadap kematian? Hari ini, ketika masa Advent ini, malaikat berkata, jangan takut. Aku memberitakan sebuah sukacita besar bagi dunia ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya berdoa, saya berharap kita sungguh mengalami great joy ini. Jangan menjadi orang Kristen
kita hanya menikmati joy dan bukan the great joy. Menikmati parade sebuah sirkus dan bukan sirkus itu sendiri. Tuhan memberikan sukacita itu. Tuhan sumber sukacita itu. Kita berdoa. Tuhan tolong tuntun kami. Tuhan tolong arahkan kami. Supaya kami lebih masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami mengalami the great joy tersebut. Tuhan, hidup dalam dunia kerap kali kami diperhadapkan pada hal-hal yang membuat sukacita kami hilang. Hamba berdoa, bawa kami kembali. Supaya kami ada dalam hadirat-Mu dan mengalami sukacita-Mu. Hamba berdoa, kalau ada jiwa-jiwa yang sedang galau saat ini, ada jiwa-jiwa yang sedang takut, cemas, khawatir, dan seakan masa depan menjadi masa depan yang begitu gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, nyatakan anugerah-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, nyatakan belas kasihan-Mu. Sehingga the great joy tetap kami alami. Kami tinggal tenang di hadapan-Mu. Kami tinggal tenang di hadirat-Mu. Dan sukacita ilahi boleh mengalir di dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Saya mengajak kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita dengan hati yang penuh sukacita. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau mentransfer ke rekening gereja seperti biasa. Kami Majus dari Timur. Dari timur datang cari raja benar, lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang raja mulia. Jumpa terangnya, lahir raja damai bakal, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Persembahan tumpang dan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh, bintang timur yang cerah, bintang raja mulia dan
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kembali Tuhan sebagian dari berkat Tuhan yang telah Engkau curahkan buat kami. Dan kami juga memohon pertolongan Tuhan agar di masa yang mungkin sulit ini untuk kehidupan kami, Tuhan tetap menolong kami, membuka jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Tuhan, kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja.谢谢野风星辰国语堂的报夏营队，特别来给我们报夏营，把耶稣基督降生的好信息报给我们，尤其终于平安。谢谢你们所赐下的，因为你们活着也为着别人而活。谢谢，圣诞快乐！Puji-pujian yang disampaikan, lagu-lagu Natal, saya sangat suka cita. Begitu juga khotbah yang disampaikan oleh Santa Fusen sangat menguatkan saya dalam keadaan lemah tubuh ini. Semuanya saya puji syukur kepada Tuhan. Berikutnya tim Christmas datang lagi untuk membawakan bingkisan buah untuk saya. Terima kasih banyak. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih ya Khusus. Di Natal saya sudah didoakan. Saya senang sekali. Hati saya penuh damai Natal.谢主，一年一度的圣诞节又到来了。承蒙三位金色来我家，为我庆祝圣诞快乐，祝大家圣诞快乐，大家圣诞快乐。 Rasanya senang sekali, bahagia. Rasanya Tuhan menolong saya benar-benar. Terima kasih Tuhan yang baik itu. Terima kasih kami disembuhkan dari sakit penyakit luar biasa Tuhan. Sakitnya bukan main tapi Tuhan menolong saya. Saudara, kita bersyukur kalau beberapa hari yang lalu kita boleh tetap melakukan Christmas Carol di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Saudara, dan hadir bersama dengan jemaat itu menjadi sebuah sukacita. Meskipun jujur ada kecemasan sedikit ya, karena khawatir dengan kondisi semua seperti ini, tapi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan beranugerah, dan melihat orang-orang tua kemudian tersentuh, mengalami hadirat Tuhan, itu menjadi sebuah sukacita tersendiri. Tuhan memberkati orang tua kita, dan saudara, kami bersyukur juga beberapa jemaat yang boleh berbagian bersama dalam pelayanan daripada Christmas Carol tersebut. Dan saudara, seperti tadi saya katakan bahwa minggu ini menjadi Advent yang terakhir, dan hari Kamis dan hari Jumat akan datang. Saudara, Kamis kita sudah sampai di dalam masa perayaan Natal dan kebaktian Natal, ibadah Natal. Jadi 24 Desember Kamis nanti jam 5 kita akan mengadakan perayaan Natal, akan tetap proses streaming, dan juga ibadah Natal akan dilakukan tanggal 25 Desember jam 9.30 seperti kebaktian biasa. 25 Desember
hari Jumat jam 9.30, dan kalau 24 Desembernya jam 5 sore. Nanti 30 Desember juga kita akan ada malam refleksi akhir tahun. Nah, saudara, berkaitan dengan Christmas ini ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama adalah panitia Natal menyediakan frame foto Natal. Saudara boleh memfoto QR code ini, dan kemudian saudara boleh memasukkan foto-foto saudara dan boleh posting di entah Instagram ataupun ya boleh menjadi kenang-kenangan bagi saudara di dalam Natal pada tahun ini. Saudara, dan kemudian lilin Natal untuk 24 Desember gereja menyiapkan, saudara boleh dapat mengambil lilin Natal tersebut di tanggal hari-hari ini sebelum 24 Desember, dan kita akan memakainya dalam acara candlelight. Jadi lilin disiapkan sampai tanggal 23 Desember. Saudara, berkaitan ketika saudara mengambil lilin, boleh nanti sekaligus mengambil roti dan anggur untuk persiapan 1 Januari nanti. Saudara, dan kemudian kita tahu bersama kita masih ada dalam suasana PSBB dengan kondisi penyebaran COVID ini. Saudara, karena itu berkaitan dengan peraturan tersebut, saudara, perayaan Natal dan ibadah Natal kami ingin sampaikan juga. Perayaan dan ibadah Natal perlu diregister dan hanya untuk para panitia dan penata layan. Saudara, karena panitia dan penata layan juga sudah cukup banyak, jadi mohon maaf kadang-kala mungkin ada di antara saudara yang sebenarnya kepingin untuk join bersama. Kami mohon maaf, harap saudara boleh memperhatikan karena kondisi peraturan pemerintah. Kita juga berharap supaya tidak sampai nanti perayaan atau kebaktian Natal kemudian harus ada inspeksi dan sebagainya yang mengganggu jalannya perayaan atau ibadah. Karena itu kami berharap saudara boleh dapat tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap dengan kusuk boleh tetap mengikuti baik perayaan Natal maupun kebaktian 24-25 Desember. Dan saudara, di GKY Kelapa Gading, saudara, saya baru menyadari bahwa ternyata setiap gereja itu unik dan punya hal-hal yang baik yang dilakukan. Dan salah satu hal yang baik yang ada di tengah-tengah GKY Kelapa Gading yaitu ada persembahan syukur 12 kotak. Ya, pertama kali beberapa waktu lalu saya tahu istilah ini, saya agak bingung-bingung apa maksudnya begitu. Tapi 12 kotak ini maksudnya adalah biasanya ketika kita ibadah offline, maka gereja menyiapkan di depan mimbar di sini ada 12 kotak yang mewakili setiap bulannya, bulan Januari, Februari terus sampai 12 bulan Desember, dan kita akan maju bersama-sama untuk mengingat sepanjang tahun di bulan apa kita ingin bersyukur kepada Tuhan dan kita membawa persembahan tersebut. Setelah tahun ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut secara offline, tapi kami mendorong satu kebiasaan yang baik. Meskipun saya sadar tahun ini juga tahun yang tidak mudah, tapi mari tetap kita belajar bersyukur, karena Tuhan tidak sekedar melihat angka yang kita bawa, tapi hati yang tetap mau bersyukur. Karena itu berharap saudara tetap boleh coba mengingat-ingat kembali sepanjang tahun 2020 ini, apakah ada tahun yang saudara tetap ingin bersyukur. Dan mari di dalam kebaktian tanggal 25 Desember nanti, saudara boleh membawa persembahan syukur 12 kotak tersebut. Jadi kalau saudara bersyukur untuk bulan Januari, saudara boleh mempersembahkan, katakanlah kalau saudara persembahkan ada 1 juta, di belakangnya ditambah 1. Ya, jadi 1 itu artinya Januari. Kalau 2 Februari, 3 Maret dan seterusnya sampai Desember 12. Ya, sampai Desember 12. Jadi kami mendorong saudara untuk Jumat akan datang ini di dalam kebaktian Natal 25 Desember, persembahan syukur 12 kotak kita juga boleh bawa bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan saudara, hari ini sore nanti sekolah minggu akan merayakan Natal. Anak-anak, para orang tua tolong mendorong anak-anak jam 4:30 sore nanti. Dan sekali lagi sinode kita akan mengadakan kebaktian tahun baru dan perjamuan kudus gabungan secara sinodal. Nanti akan live streaming juga, kecuali kami para gembala, kami harus hadir di tempat. Saudara, tanggal 1 Januari
ya 1 Januari 2021 jam 9, bukan 9.30, harap saudara perhatikan. Kita biasa 9.30 tapi 1 Januari itu jam 9. Tapi untuk 25 Desember nanti Natal kita tetap 9.30 ya. Acara lokal kita rata-rata biasanya adalah 9.30. Saudara, demikian hal yang perlu kami sampaikan, dan mari hari-hari ini kita siapkan hati untuk kemudian lebih terarah kepada Tuhan, dan biarlah Natal nanti 24-25 kita boleh menyambut dengan sukacita, kita mengalami anugerah Tuhan itu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ajak kita berdoa khususnya 24 dan 25. Kita berdoa untuk perayaan dan ibadah di tempat kita, di gereja lain, dan kita juga berdoa khususnya untuk keamanan. Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memimpin bangsa negara. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Tuhan, kami sungguh berdoa. Sebentar lagi Kamis dan Jumat ini kami sudah merayakan Christmas, masuk dalam Christmas Eve dan merayakan Natal. Tuhan, hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong hari yang masih ada kami boleh siapkan hati kami supaya kami terarah kepada Engkau. Dan Tuhan, Engkau juga tolong teman-teman panitia, mereka yang harus bekerja keras menyiapkan seluruh acara ini. Tuhan tolong sehingga perayaan Natal yang kami lakukan Kamis jam 5 sore nanti dan ibadah Natal Jumat pagi jam 9.30 menjadi bagian yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai setiap rekan-rekan dalam semua persiapan, jaga juga kesehatan mereka, dan berdoa khususnya semua perayaan dan ibadah yang akan dilakukan secara streaming. Tuhan juga tolong, Tuhan memberkati sehingga jemaat boleh sungguh mengalami berkat-Mu. Jemaat boleh mengalami berkat pada Christmas kali ini. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Dan Tuhan, hamba juga berdoa khususnya untuk keamanan bangsa negara kami, untuk aparat pemerintah. Tuhan tolong, aparat keamanan Tuhan tolong. Mereka harus kerja ekstra keras dalam masa Natal ini. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong jaga. Mereka juga harus mengambil resiko terhadap kondisi pandemi ini. Tuhan tolong memberikan kekuatan ekstra. Dan berdoa juga untuk para perawat, para medis yang mungkin Natal mereka tidak bisa menikmati dengan baik bersama dengan keluarga. Bahkan mereka mungkin harus di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan. Jaga juga setiap perawat-perawat, setiap tenaga medis, para dokter. Tuhan tolong di dalam menghandle semua kondisi ini. Mereka yang juga terkena COVID saat ini, mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Khususnya anak Tuhan, biar tetap damai dan sukacita Natal tetap ada di tengah-tengah mereka. Berkatilah Tuhan, berkati hamba sungguh berdoa memohon. Tuhan memberkati baik perayaan maupun ibadah yang sebentar lagi akan kami lakukan. Berkatilah Tuhan. Dengar doa kami, dengar permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripada Dia, kasih daripada Allah Bapa, Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita, serta anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyerahkan dirinya sendiri bagi engkau dan saya, serta penyertaan, bimbingan dan pertolongan Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat bersujud kembali, Tuhan memberkati. Dan sekali lagi, Kemis nanti dan juga Jumat nanti di dalam perayaan dan ibadah Natal.